ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. Bentuk radikal yang lain akarnya. Ini karena tidak memahami jenis orang-orang kafir. Dia paham kafir itu satu saja. Semuanya wajib diperangi. Ini juga kejahilan, sumbernya kejahilan. Sebab kalau kita baca pembahasan jihad di buku fikih manapun, di setiap pembahasan jihad di buku fikih itu pasti ada disebutkan pembahasan al-mu'ahadah atau nama lainnya pembahasan al-aman. Pasti disebut ada pembahasan kafir dhimmi, ahkam ahli dhimma. Pasti ada dibahas tentang masalah al-aman itu tadi atau ya memberikan aman. Ya. Itu 3 ada pembahasan. Makanya orang kafir itu menurut kesepakatan ulama itu terbagi 4. Ada kafir dhimmi, ada kafir mu'ahad, ada kafir musta'man atau musta'min, dan ada kafir harbi. Kafir dhimmi itu adalah kafir yang tinggal bersama umat Islam dalam satu negara. Tinggal bersama umat Islam dalam satu negara. Diikat dengan peraturan-peraturan. Dalam satu negara perjanjian. Itulah keberadaan orang-orang Yahudi di Medina. Makanya Pak Jenderal tadi itu beliau sebutkan piagam Medina itu. Itu perjanjian antara Nabi SAW dan umat Islam. Ya. Makanya memang juga orang-orang yang mengingkari Pancasila itu memang kerjanya Ikhwanul Muslimin. Sampai antum kalau mau tahu, ya, pemahaman Pancasila itu dimasukkan ke dalam pemahaman sesat dari kesesatan manusia. Sehingga ada yang menulis buku dalam bahasa Arab ini, saya baca bukunya tentang firqah-firqah yang di masa sekarang, dia masukkan salah satu pemahaman Pancasila di situ. Itu yang nulis orang Ikhwanul Muslimin. Sebab dia tidak paham dasarnya Pancasila ini apa. Pancasila itu perjanjian antara penduduk negara. Dia sifatnya perjanjian antara penduduk negara. Bahwa negara ini mereka jalankan di atas di atas apa? Di atas Pancasila ini. Yang mana negara ini banyak penganut agama. Piagam Medina itu salah satu butirnya bahwa umat Islam adalah penganut agama. Kaum Yahudi penganut agama. Jangan ada yang berkata, oh Nabi SAW kalau begitu menyetujui orang Yahudi benar. Karena dia diakui menganut agama. Enggak, kan memang penganut agama. Agamanya benar atau tidak itu lain lagi masalahnya. Ya kan? Itu tidak dibahas di piagamnya. Baik. Jadi itu disebutkan di dalam hal tersebut. Ya. Ketika disebut kebersamaan di dalam negara itu nggak ada masalah. Bahkan Nabi SAW dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau menyebut bentuk aliansi yang pernah terjadi di kota Mekah di masa beliau masih kecil. Dan itu terjadi di rumah Abdullah bin Jud'an. Jadi kabilah-kabilah dari segala penjuru itu bersepakat. Siapa saja yang masuk ke Mekah, dia dizalimi, kita akan membantu dia menghilangkan kezaliman dari dia. Itu diantara bukir kesepakatannya. Makanya Nabi SAW bersabda, andai kata saya didapati oleh hal yang seperti ini, dipanggil lagi untuk hal yang seperti ini, maka saya akan kabulkan. Berarti boleh Nabi itu bikin kesepakatan dengan orang kafir pada hal yang seperti itu. Itu kan fikih namanya. Tapi masalahnya fikih kenegaraan ini, itu diantara ulama sedikit juga yang membahasnya. Datang pula orang-orang ini tidak belajar agama, mau masuk di urusan yang kayak gini. Koslet di sana sini. Akhirnya apa? Banyak kekacauan yang terjadi dalam pemahaman. Nah, inilah yang perlu diluruskan. Ya, perlu diluruskan. Karena itu kalau dibilang butir-butir dari Pancasila itu tidak ada yang bertentangan dengan syariat. Semuanya mencocoki syariat kalau di atas makna apa? Kesepakatan antara penduduk negara. Karena itu tidak ada yang pernah berkata Pancasila itu agama. Ada yang pernah antum dengar bilang agama Pancasila? Dari kepala negara maupun yang lainnya, tidak ada yang berucap seperti itu. Iya.
Dan saya dapat cerita dari orang-orang yang menyaksikan sejarah. Saya dapat cerita langsung dari Pak Tri Sutrisno. Saya pernah kunjungi beliau di rumah beliau. Ya. Dan beliau cerita tentang itu. Tentang asal usulnya terjadinya. Itu pelaku sejarah namanya. Ya. Dan memang seperti itu kejadiannya. Itu yang tercatat. Jadi jangan ada lagi yang membenturkan, oh iya, tidak boleh kita jadi ini Pancasila dan seterusnya. Ya. Itu karena sangkaan dianggap Pancasila ini agama. Tidak. Itu butir-butir kesepakatan namanya. Hal-hal yang disepakati dalam Pancasila itu tidak ada yang bertentangan dengan syariat. Makanya semuanya dibolehkan. Semuanya dibolehkan di situ. Jelas ya? Cuman yang keliru itu yang berlebihan di dalam membahasakannya. Ya. Dengan bahasa-bahasa yang kadang itu sama sekali tidak bisa berubah misalnya. Atau tidak bisa ditambah. Ya namanya kesepakatan antara penduduk negara. Mana yang tidak bisa berubah? Ya. Ada sebagian dari undang-undang yang dari tahun 45 juga berubah. Dengan kesepakatan juga berubahnya tentunya. Jelas ya? Jadi pembahasan itu kita juga pakai bahasa yang sebenarnya. Hakikat syar'i yang dipakai. Jadi ini saya terangkan ini sikap pertengahan. Bukan orang yang ekstrim, bukan pula orang yang terlalu berlebihan di dalam hal tersebut. Iya. Karena itu kalau ada yang mempermasalahkan di dalam hal ini, itu asalnya dia nggak paham. Terkait dengan hukum-hukum dan hal-hal yang terjadi di sudut tata negara. Baik. Jadi orang kafir itu ada 4 tadi ya. Kita sudah mulai cerita kafir Dhimmi. Ini kafir dalam negara. Dilindungi oleh negara. Ini haram darahnya. Nggak boleh ditumpahkan. Iya. Rasulullah bersabda dhimmatul muslimina wahidah. Yas'a biha adanahum. Tanggung jawab umat Islam dhimmahnya itu 1. Dijaga dari lapisan bawahnya sampai lapisan atasnya. Semuanya menjaga. Kemudian kafir yang kedua namanya kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad ini kafir dari negeri lain. Tapi dia dilindungi dia termasuk negara, masuk ke dalam negara yang punya hubungan kerjasama dengan negara Islam. Untuk tidak saling berperang. Atau ada perjanjian damai dengan negara Islam. Ini yang disebut kafir mu'ahad. Inilah kalau di masa dahulu itu contohnya antara setelah sulh Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah antara Nabi SAW dan para sahabat di Madinah dengan kaum musyrikin di mana? Di Mekah. Kalau di masa sekarang itu antara negeri-negeri Islam dengan apa? Hubungan-hubungan bilateral ke berbagai negara. Ya. Baik. Karena itu kayak Saudi Arabia saja itu ada yang menulis buku ya. Ada yang menulis buku. Judulnya Dalil-dalil yang terang tentang kafirnya kerajaan Saudi Arabia. Ya. Salah satu dalilnya itu karena Saudi punya hubungan dengan Amerika, punya hubungan dengan Inggris. Jadi cara berpikirnya seperti itu orang-orang itu. Nah itu yang menulis buku itu Abu Muhammad Al-Maqdisi. Itu bukunya diterjemahkan. Dan banyak buku-bukunya diterjemahkan di Indonesia ini. Iya. Ada malah saya pernah lihat buku dari satu grup ini. Abu Muhammad Al-Maqdisi, Abu Qatadah Al-Filistini. Ini semuanya tokoh-tokoh penulis di 10 tahun, 20 tahun yang lalu. Belakangan ini ada tokoh-tokoh barunya lagi. Ada tokoh-tokoh barunya lagi. Ada namanya Ahmad Al-Hazimi, orang Mekah. Ada namanya Turki Al-Ban Ali. Ini tokoh ISIS untuk masa sekarang. Ya. Walaupun antara dua orang ini ribut juga. Jadi saya itu update ya. Pemikiran, pemahaman. Nah itu memang saya punya keseriusan di situ. Kalau ada kayak gituan itu saya update. Dan saya punya hubungan dengan para ulama di bidang ini juga. Kita sering tukar informasi di dalam hal tersebut. Ada update-update. Supaya kita itu peka terhadap masalah-masalah yang menimpa umat kita. Harus memikirkan solusinya. Dan kita punya generasi muda. Punya umat. Harus kita jaga, kita lindungi. Jangan sampai pemahaman-pemahaman yang seperti itu merusak mereka. Ini buku-bukunya saya lihat dijual di salah satu toko buku besar.
Ya, masalahnya ini kode etik jurnalistik ya, nggak boleh saya sebut nama toko buku ya. Tapi saya sudah bilang salah satu toko buku besar di Indonesia menjualnya, punya banyak cabang. Kok bisa buku orang-orang yang seperti ini dijual? Iya. Dan ini dari masalah besar juga untuk kita. Baik. Kemudian berikutnya, yang ketiga dari pembagian orang kafir tadi, ada namanya kafir musta'min. Kafir musta'min ini orang dari luar negeri masuk ke negeri kita. Terus minta jaminan keamanan. Terus negara memberi jaminan keamanan. Itulah disebut kafir musta'min. Iya. Jadi contohnya turis-turis asing yang masuk ke negeri kita. Tamu-tamu negara. Kalau masuk ke Indonesia, ada turis asing masuk ke Indonesia. Distempel paspornya di bandara. Itu stempel itu hukum yang sudah merata secara internasional. Artinya negara itu memberikan perlindungan kepada orang yang distempel paspornya untuk masuk. Kalau tidak diberi perlindungan disuruh pulang itu. Iya. Jelas ya? Jadi itu stempel punya makna. Jadi ketika distempel paspornya itu menjadi kafir musta'min namanya. Kafir musta'min ini tidak boleh untuk dibunuh. Iya. Tidak boleh untuk diganggu. Tidak boleh untuk diganggu. Baik. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah, tsumma ablighu ma'mana." Kalau ada salah seorang dari kaum musyrikin minta jaminan keamanan, beri jaminan keamanan sampai dia mendengar firman Allah. Kemudian bawa dia kepada keamanan yang sudah merupakan perjanjian kalian. Iya. Karena itu Ali bin Abi Thalib itu ketika Fathu Mekah, ada keluarga Ali bin Abi Thalib yang mau masuk ke Mekah. Dengan perlindungan dari Ummu Hani, saudara perempuan Ali bin Abi Thalib, dilindungi. Jaminan keamanan. Oleh Ali bin Abi Thalib, karena dia ini punya histori yang buruk di masa jahiliyah, oleh Ali bin Abi Thalib ingin dibunuh orang ini. Maka datanglah Ummu Hani kepada Nabi SAW. Menceritakan kejadiannya. Kata Nabi SAW, "Qad ajarna man ajarti ya Ummu Hani." Wahai Ummu Hani, orang yang kamu lindungi, kami sudah lindungi. Ini Ummu Hani, perempuan, penduduk negara. Begitu sudah melindungi seorang, sampai kepada kepala negara, disyahkan perlindungannya, diterima. Ini sedemikian besarnya, sebab ini masuk di dalam dhimmah namanya. Masuk di dalam jaminan keamanan. Amanah di tengah kaum muslimin. Itu harus dijaga, kehormatan yang memberi jaminan. Itu ada porsinya semuanya. Jadi 3 jenis kafir ini tidak boleh dibunuh. Tidak boleh diganggu. Selain daripada 3 ini, itu namanya kafir harbi. 3 jenis kafir yang pertama tadi tidak boleh diganggu. Dan itu masuk ke dalam ad-dam al-ma'sumah. Yang tidak boleh untuk dibunuh. Karena itu kata para ulama, darah yang dijaga itu ada 4. Darah yang dijaga. Darah yang pertama adalah darah kaum muslimin. Darah seorang muslim. Kemudian darah yang kedua adalah darah kafir dhimmi. Kemudian darah yang ketiga, darah kafir mu'ahad. Kemudian darah yang keempat, darah kafir musta'min. Ini 4 darah diharamkan untuk diganggu dan ditumpahkan. Adapun kafir harbi, ini yang boleh ditumpahkan darahnya, tapi dengan proses jihad.